Shalom teman-teman, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, hebat. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online 5 September 2021. Yuk persiapkan hati kita. No food, no game, let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan teman-teman yang ada di rumah ya Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online ya Tuhan Yesus, Kau pimpin mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita memuji Tuhan. Mari berdiri semuanya, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Bapa ku datang padamu. Mari memuji Tuhan, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Nanti masuk surga,
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Happy yeah, sana senang jadi anak Tuhan. Dia jadi kenangan tak ada dari itu. Hidupku nabi nenayan. Shalom. 2, 3, 4. This. Tuntung aduh di dalam ngambuna, tanah tamana, katai pun aduh, dawam tu batu damang, aduh kita datuk tamdah, bab dau, tu datuk tatamu dan tatamu itu, wandu bio itu, aduh, dau
kesehatan, ikan nambah tidur di atas tandus. Minta tetapi kita dan minat. Ya duduk nanti tiba kebatikan tandus muang batang. Tandus itu dia tuh, itu tuh. Dan diam, dan doa badan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita fokus pada firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Kebenaran
Adik-adik semuanya, kiranya pujian tadi menjadi kerinduan buat kita semuanya. Kita senantiasa untuk rindu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi dan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Oleh karena itu biarlah kita menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, taat beribadah, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita semuanya terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Salam. Aku membayar ayat 2. Yang penting sini dia tunjukkan orang-orang terus yang menuruti perintah saya dan iman kepada Yesus. Ganti, bye-bye. Salam teman-teman. Hari ini aku mau hafalan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman lainnya aku pengen hafalan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus dan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tata, Tuhan Yesus kita. Salam teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan imannya kepada Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. This calls for patient endurance on the part of people of God that keeps His commands and remain faithful to Jesus. Revelations 14 verse 12. Bye-bye. God bless you. Salam. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun
foto-foto ibadah online. Kiranya kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ular tembaga, Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan air, dan makanan-makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Adik-adik semuanya, dari kisah ular tembaga ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, ya, mau taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih tetap beribadah online di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah kita. Dan kita juga mau belajar untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengar. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik semuanya, untuk ayat hafalannya terambil di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 24. Yosua 24 ayat 24. "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dan jangan lupa adik-adik semuanya, video ayat hafalannya dikirimkan ke KED. Mari saat ini kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Kita rindu menjadi anak-anak yang taat beribadah, mau membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh belajar dari kisah bangsa Israel yang tidak taat dan akibatnya mereka mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang senantiasa berharap, orang-orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Engkau, setia beribadah, setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan,
Tolong kami, kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dan orang lain boleh menikmati, orang lain boleh diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seru ya? Memberkati kita semuanya. Mengajarkan bagi kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita mau berdoa lebih dahulu. Untuk kita menutupnya, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Buat berkat-Mu pada pagi hari ini kami sudah terima dengan firman Tuhan yang membuat kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami mau menutup ibadah kami, biarlah Engkau memberkati kami semuanya pada saat kami tidur, pada waktu kami duduk, dimanapun kami bepergian. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati juga kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat kesehatan dan sukacita, damai sejahtera Kau berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
memberkati kita. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.